Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir menutup kajian ini makhluk bernama lebah. Biasa kan sebenarnya lebah itu kan anak saya lebih dulu dibanding alfil. Ya kan alfil kan belakangan kan ditaruh dalam Al-Quran. Kenapa saya taruh belakangan? Biasalah kalau film di TV jagoan mah keluarnya belakangan. Gitu ya. Maka ditaruhnya belakangan nih. Kalau ditaruh duluan habis yang lain ceritanya. Gitu. Tuh bagian dari upaya untuk bikin agar nyambung. Nah terakhir biasa kan jagoan keluar belakangannya. Nah gimana makhluk bernama lebah? Di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 68 seingat saya 67 68 deh, di antara dua itu tuh seingat saya 68. Ketika itulah dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 68 atau 67 pokoknya atas bawah tuh Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah telah memberikan ilham, insting, wahyu kepada makhluk bernama lebah agar buatlah sarangmu di gunung-gunung, di pohon-pohon, di tempat yang disediakan oleh manusia. Nah ini ulama ini bilang, subhanallah, makhluk bernama lebah ada di Quran dan dapat ilham dari Allah langsung. Wa rabbuka ilan nahli, Allah kasih ilham, petunjuk kepada makhluk bernama lebah. Apa petunjuk Allah kepada makhluk bernama lebah? Buat sarangmu di gunung, buat sarangmu di pohon, buat sarangmu di tempat-tempat yang disediakan oleh manusia. Jadi Allah ngasih GPS kepada makhluk ini gunung, jalan. Ini pohon, jalan. Ini tempat yang dibuatkan oleh manusia, jalan. Jadi hidupnya diatur oleh Allah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Bukankah makhluk bernama lebah ini dapat ilham langsung dari Allah? Apa dia minta seperti kita yang barusan baca ketika melaksanakan sholat subuh 2 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus? Enggak, makhluk bernama lebah tidak minta, tapi Allah ngasih petunjuk kepada makhluk bernama lebah. Sedangkan kita minta petunjuk nggak dikasih oleh Allah. Mintanya berkali-kali tapi petunjuk bisa jadi nggak datang-datang. Makhluk bernama lebah nggak minta, dikasih oleh Allah. Kenapa makhluk bernama lebah ini dikasih oleh Allah meskipun dia tidak minta? Akhirnya jawabannya pola makan. Kenapa pola makan? Lebah itu makanannya paling terbaik di dunia ini. Lebah saripati bunga, nektar. Dan lebah nggak pernah ganti-ganti makanan, nektar terus. Kan kita belum pernah lihat ada lebah makan tahu nyasar gitu kan, itu aja. Dan ketika dia masuk ke dalam bunga, sebelumnya bisa jadi bertengger di ranting, tidak ada ranting yang patah ketika si lebah itu bertengger. Ya, dia masuk ke dalam bunga. Begitu masuk ke dalam bunga, si lebah punya jutaan bulu-bulu halus. Begitu dia masuk, apa yang terjadi? Serbuk sari yang ada dalam bunga itu tuh nempel di punggung, di tubuhnya tuh. Nah dulu ketika saya belajar IPA di Aliyah dulu tuh namanya penyerbukan, gitu ya. Penyerbukan itu bisa jadi dilakukan oleh binatang, penyerbukan bisa jadi dilakukan oleh angin terbang, penyerbukan bisa jadi oleh manusia, dibikin gitu. Jadilah bunga-bunga baru tuh. Jadi selebah ini masuk, kemudian ribuan bulunya nempel di saripati bunga. Selesai, dia keluar terbang ke bunga yang lainnya, dihisap lagi, kemudian nektar ataupun bulu-bulu yang tadinya ada serbuk sari nempel di situ, dilepaskan. Akhirnya apa? Terjadilah penyerbukan. Kalau sudah terjadi penyerbukan, akhirnya apa? Muncullah bunga-bunga baru. Kalau muncul bunga-bunga baru, si lebah itu kehabisan sumber makanan nggak? Kehabisan sumber makanan nggak? Enggak, sebab dia memperbarui terus sumber makanannya itu. Nggak ada ranting, apalagi dahan yang patah. Kemudian ketika dia masuk ke dalam, ngambil, kemudian nempel serbuk sari, kemudian terjadi penyerbukan, memperbarui. Begitu sudah kenyang si lebah pulang ke sarang, entah di gunung, entah di pohon, entah di rumah yang dibuatkan oleh manusia. Apa yang dilakukan? Dikeluarkan apa yang sudah dimakan. Apa? Madu. Satu yang di dunia ini belum ada tanding dan tidak ada banding. Madu tuh dikeluarin nih. Tapi apa si lebah ini makan madunya? Enggak, si lebah nggak makan madu. Ya kalau udah ingat madu ini tuh zaman banyak pada pesan, Pak, beli
madu yang asli dong, madu yang mana. Terus untuk bedain yang asli sama yang palsu gimana? Kan udah kayak gitu tuh. Saya nggak tahu Pak, tapi kalau yang asli itu gini, kalau Bapak bawa pulang dilemparin piring, terus kemudian ditutupin pintu, kemudian ditimpuk, itu madu asli. Begitu. Itu madu asli itu. Ya, cara ngetesnya gitu, bawa pulang, kalau diomelin berarti asli gitu. Nah, kalau yang model begini saya nggak tahu ngetesnya gitu ya. Nah, jadi disitulah ketika terjadi atau ada madu, yang makan madu ini kan bukan selebah. Ada beruang madu, dia naik, diambil. Bahkan manusia menjadi pengkonsumsi madu terbesar. Si lebahnya nggak makan atau diberikan bagi yang lainnya. Kalau gitu kesimpulan ulama ini apa? Kalau gitu kenapa ya lebah itu dapat petunjuk dari Allah? Cara makan tidak merusak, nggak ada ranting dahan yang patah. Kedua, makanannya terbaik, saripati bunga. Tiga, dia memperbarui sumber makanan. Empat, begitu sampai di tempatnya atau di sarangnya, dia keluarkan makanan tersebut dan diberikan kepada yang lainnya manfaatnya. Kalau gitu, kalau hidup kita ini mirip lebah usahanya, satu, tidak ngerusak gitu. Ya, jangan curangin langganan kita gitu ya. Ya, jangan curangin tuh langganan kita, nimbangnya yang benar ya. Entah kalau pegawai saya nggak ngerti, tapi saya hidup dalam dunia dagang, jangan ngurangin timbangan, jangan nipu customer gitu, jangan merusak tempat dagang kita nih gitu. Terus kedua, berinovasi dagangnya gitu ya. Kalau perlu udah pasang handphone, udah tinggal delivery antar orang yang nggak perlu datang. Bukankah itu menjadikan orang nyaman? Dulu orang mesti datang, sekarang antar aja Bu, gampang, tinggal pesan apa udah diantar. Bukankah kita harus jemput bola dan terus berinovasi? Nantinya pakai apa lagi ya? Nanti pakai apa lagi ya? Nanti pakai apa lagi ya? Bukankah kita ngikutin perkembangan zaman? Jangan salahkan Gojek, GoFood, jangan salahkan yang lain yang sudah menggunakan teknologi kalau kita kalah, karena kita nggak mau bersaing. Nah kalau gitu ketika kita bersaing kemudian membuat produk-produk baru, bagaikan lebah ini yang makan tidak merusak, memperbarui sumber makanannya. Ketiga, kalau sudah dapat makanannya, hasilnya dia keluarkan. Kalau kita nih pedagang dapat untung, petani dapat panen, kemudian nelayan hasil tangkapan, yang kerja dapat gaji. Jangan lupa ya, sisakan bagian rezeki kita dari keuntungan atau gaji ini, sedekahkan ke orang lain dalam bentuk zakat, kurban. Kasih ke orang, jangan dimakan sendiri. Kasih ke orang, saya bayar zakat, kasih sedekah. Maka dengan kasih zakat, bayar sedekah, nyenengin orang. Maka kalau gitu kita sudah berusaha layaknya lebah, cari makanan terbaik, jangan ngerusak, berinovasi, terus kemudian hasilnya diberikan kepada orang lain kenyamanannya. Orang lain bisa rasakan kenikmatan kita. Saya punya rumah besar, alhamdulillah, yuk bikin pengajian. Bukankah rumah kita manfaat? Saya punya mobil, tetangga mau kondangan susah, naik mobil aja, ada 7 seat mobil saya ini, yuk bareng-bareng kita jalan, gak usah pakai Grab deh, yuk kita bareng nanti habis maghrib berangkat ya. Bukankah harta kita manfaat kepada orang lain? Nah kalau sudah hidup seperti itu, bukan mustahil Allah ngasih ilham hidayah ke kita. Akhirnya apa yang terjadi kalau sudah ilham? Maka Allah bimbing kita ke sini, ke sini, ke sini, diatur hidup kita oleh Allah tuh. Makanya akhirnya ada orang yang, Pak saya nggak ngerti deh, saya kok tiba-tiba gini aja ada feeling gini, berhasil, ada feeling gini, jalan. Kenapa dia punya feeling ini, feeling itu, punya rasa ini itu? Bisa jadi itu adalah hidayah Allah kepada orang tersebut disebabkan karena usaha yang dijalaninya. Jadi kalau gitu, 5 nama-nama hewan yang Allah abadikan menjadi 5 nama-nama afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Jangan jadi manusia layaknya sapi yang cuma makan doang, nyari duit, perut kenyang, urusan orang lain susah, sembrono amat. Jangan kayak semut, usahanya luar biasa, banyaknya, hebatnya, tapi manfaatnya sedikit buat diri kita karena pelit. Jangan seperti Al-Ankabut yang tega membunuh saudara kita yang sudah memberikan manfaat kepada kita, atau orang tua yang berjasa besar kepada orang tua kita. Jangan seperti gajah yang hidup cuma makan doang tapi tidak bisa berinovasi. Jadilah manusia yang bermental seperti lebah, cari rezeki yang halal, kemudian perbarui sumbernya, kemudian tidak merusak tempat usaha kita. Dan pada akhirnya kalau sudah mendapatkan hasilnya, jangan lupa berbagi dengan orang lain. Insya Allah hidup kita dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya
ya rabbal